Jadi kalau misalkan kita apa namanya harus hati-hati juga ya kalau misalkan yang saham baru IPO kita harus ngeliat dulu nih harganya Betul. udah naik atau belum, bisnisnya udah jalan apa gimana gitu, udah Kalau harus kalau kita kalau dulu kalau deh. kalau buat spekulasi sih bukan itu ya. Kalau buat spekulasi trading atau spekulasi di hari pertama dan kedua IPO sih bukan itu Mm-mm. ya. Nggak usah nggak usah bullshit itulah kalau itu Bimo bilang ya. Justru pada saat perusahaan itu IPO, yang perlu diperhatikan adalah apakah emiten tersebut sudah punya historical performance meng-IPO sebelumnya. Hmm. Karena kan banyak nih ya perusahaan yang udah enak IPO, besoknya IPO-in lagi dalam grupnya gitu ya. Nah, kalau secara berulang, misalnya let's say track recordnya bagus gitu ya. Misalkan, oh kalau si Bapak A, PT-nya IPO, naik dalam waktu 3 hari, kemudian dia turun sampai ke gocap gitu ya. Artinya apa? Kita udah tahu bahwa ketika nanti ada perusahaan milik si Bapak itu IPO lagi, kita nggak boleh hold sampai 5 hari, mungkin 3 hari udah kita jual. Kita harus lihat dulu historikalnya ya, Bibo. Betul, historical perusahaan yang di IPO, yang IPO seperti apa? Dalam arti dalam satu grup ya. Kan kemarin rame nih ada perusahaan-perusahaan yang serta merta ada sekitar 3 perusahaan yang sekarang udah berada di level gocap gitu ya. Nah kalau orang itu nanti IPO lagi, jangan diikutin gitu loh, Oh, ya. oke. Tapi Aku kalau mulai sekarang. ada perusahaan misalnya let's say, oh dia IPO terus harganya dijaga bagus seperti itu, kalau dia IPO lagi the next cycle gitu ya, kamu harus ikut. Hmm. Jadi yang Mhm. pertama, kenali dulu siapa pemilik yang ber-IPO gitu ya. Yang kedua, siapa underwriter-nya. Karena kan underwriter ini track record ya. Untuk apa? Untuk menjual perusahaan di hari perdana, di harga perdana gitu. Misalnya, kita tahu nih, oh kalau yang IPO adalah PT A, PTB, atau sekuritas A, B, C gitu ya. Dan Mhm. dia berkonsorsium, track recordnya bagus, maka kita wajib ikut gitu loh. Nah itu yang ketiga, yang kedua itu ya. Jadi kenali siapa pemiliknya Mhm. dan track recordnya, kenali underwriter-nya dan bagaimana track recordnya, dan yang terakhir biasanya ketika saham itu ownernya bagus, underwriter-nya bagus, Underwriter jumlah juga saham. berpengaruh ya, Bibo ya? Iya dong, iya dong. Underwriter kan yang bertugas untuk apa ya, mengumpulkan dana gitu, mencari dana untuk Oke. menjual perusahaan tadi. Makanya kalau perusahaan itu biasanya ownernya bagus, underwriternya bagus, sahamnya oversubscribe kan. Nah, ketika oversubscribe-nya real gitu ya, Hmm. dalam arti yang meminati saham itu banyak, biasanya jatah buat para investor retail juga nggak banyak gitu loh. Mungkin Oh, hanya dapat 3% atau 5 maksimal misalkan 10%, 15% kita order 100 dapatnya cuma 10 gitu ya. Kalau oke. misalnya kayak contoh lah kemarin itu Bibo kemarin ikut baru-baru ini atau kemarin masih IPO VKTR ya. VKTR Mhm. itu kan banyak orang kecewa gitu karena ini bakri gitu kan seperti itu. Tapi Bibo ngelihat track record underwriter-nya gitu loh. Dan ketika kemarin juga dapat jatah itu cuma dapat sekitar 12-13%. Jadi artinya apa? Peminatnya banyak gitu loh. Karena kalau peminatnya sedikit, jatah yang kita dapat pasti gede, bisa 100% gitu kan. Betul, betul. Kalau udah 100% pasti kita udah berasumsi bahwa wah sahamnya sih pasti nggak akan kemana-mana gitu. Mhm, mhm. Karena dapat semua itu ya, Bibo. Betul. Betul. Dan gini, ketika retail dapat banyak kan artinya kan saham itu terdistribusi ke beberapa puluh ribu kepala gitu ya. Heeh. Dan kepala-kepala itu kan pemikirannya beda-beda gitu loh. Berbeda kalau misalkan gini, saham yang dialokasikan ke retail 15%, selebihnya mungkin diambil sama institusi gitu ya. Institusi kan pemikirannya cuma satu aja gitu loh. Nah kalau ada 100.000 orang masing-masing pegang 15% gitu ya, itu kan kepalanya kan makin banyak gitu ya. Betul, betul. Makanya kalau udah tadi 100% orang, misalnya ada IPO, terus retail dapat 100% dari yang dia minta gitu ya. Nah itu biasanya nanti akan membuat, kan interest orang beda-beda gitu loh. Ada yang pengen jual buru-buru, ada yang pengen jual entar-entar. Tapi kalau institusi kan gue berpikir bahwa saham ini baru akan gue jual setelah mencapai level cuan tertentu gitu sih. I see. Baik, Bibo. Udah mau sejam nih, tapi ada satu pertanyaan lagi nih Boleh, yang boleh. menarik.
dari apa namanya, dari netizen. Tapi aku juga ini sih penasaran juga apa pertanyaannya. Cara pilih key opinion leader atau info yang bagus di mana? Soalnya aku nggak ada waktu untuk riset secara teknikal maupun fundamental. Itu gimana nih, Oke, Bibo? kalau Bibo kan selama ini kayak gini ya, Bibo pakai aplikasi sahamologi punya Bibo sendiri gitu loh. Hmm. Nah, ini kan aplikasi punya Bibo nih sahamologi ya. Di sini tinggal kalian bikin watchlistnya. Di sini Bibo pakai aplikasi sahamologi, watchlistnya saham-saham JII 70. Oke. Nah, dia akan kasih kita alert gitu loh. Kasih kita alert saham mana yang perlu dijual, saham mana yang perlu dibeli gitu loh. Hmm. Kayak hari inilah contoh, Bibo beli saham Mark ya. Mark ini muncul sinyal beli gitu ya. Makanya tadi Bibo beli di harga 570. Nah, jadi kalau menurut Bibo gitu ya, kalian selain mendengarkan kan karena gini ya, kalau di era sekarang ini interest daripada orang untuk apa ya ngajak beli, kemudian kita nggak tahu lah dia udah beli duluan, nanti pada saat kalian beli dia jualan, kita kan nggak tahu gitu ya. Nah, biasanya kalau Bibo sih lebih mempercayakan kepada yang namanya tools algoritma. Oh. Karena tools algoritma itu nggak bohong gitu loh, karena itu sudah berdasarkan big data. Dan kalau pakai big data, artinya apa? Dia akan menampilkan kalau sebuah saham itu memang setup-nya bagus untuk dibeli atau setup-nya bagus untuk dijual gitu loh. Kan bisa aja nih, misalkan aku tanya ke temanku yang orang Telkom gitu ya. Saham Telkom bagus nggak? Bagus bos, gini-gini kan subjektif gitu loh. Betul, betul. Tapi kalau pakai algoritma kan enggak. Kalau algoritma bilang tidak, masa big datanya bilang tidak, ya pasti akan dijawab tidak gitu loh. Hmm. Tapi kalau kepada manusia kita bertanya, manusia itu kan punya vested interest sendiri-sendiri. Hmm. Kalian tanya misalkan ke Bibo sebagai orang Telkom, Bibo saham Telkom bagus nggak? Oh bagus, Bibo pernah kerja di situ. Bibo saham PKTR bagus nggak? Oh bagus, karena Bibo dulu kerja di Bakri, kan bisa begitu. Tapi kalau kita bertanya kepada kalau kita pakai algoritma, pakai kita sebut AI gitu atau big data seperti itu, dia akan menjawab berdasarkan analisa yang memang sudah di set gitu loh. Jadi nggak akan mungkin interest pribadinya dia itu ada. Dan ini terjadi pada saat mungkin pada saat dulu buka IPO ya. Kan kalau kalian misalnya lihat itu kasus pada saat buka IPO kan masing-masing key opinion leader punya pendapat yang berbeda tentang memvaluasi perusahaan. Yang begini cara ngitungnya begini. Dia bilang harganya 1.300, yang ini cara ngitungnya begini. Sekarang tinggal kuat-kuatan aja. Kuat-kuatan apa? Kuat-kuatan massa aja. Iya kan? Di aplikasi Samologi itu udah otomatis ya, Bibo? Ya udah otomatis. Jadi akan kelihatan apa yang dijual, apa yang dibeli udah kelihatan. Tapi memang di sini yang perlu Bibo sampaikan adalah hal yang paling penting adalah kalian bikin watchlist-nya dulu gitu loh. Tadi ya, watchlist-nya bikin aja. Kalau ini Bibo bikin pakai JII 70. Jadi misalnya contoh ada saham A muncul sinyal jual, sinyal beli gitu. Bibo nggak beli karena alertnya di Bibo itu saham itu nggak ada gitu loh. Oh, I see. Jadi memang semua ini tergantung dari definisi awal. Definisi awal sahamnya clear, nanti algoritma akan membaca apakah saham ini layak dibeli atau layak dijual. Gitu aja. Atau kita nggak usah melakukan apa-apa gitu. Ini yang sebenarnya selama ini orang akhirnya mencari jarum di jerami gitu loh. Gitu kan. Karena kan anggap aja bursa ini jerami gitu loh. Karena kan banyak, ada 850 saham gitu ya. Terus kita cari-cari mana nih yang bagus, mana yang kayak gitu kan. Pas dapat benar, kalau dapat nggak benar susah gitu loh. Tapi kalau misalkan kita udah kurasi dari tadi ya IDX 80, JII 70, MSCI atau misalnya let's say FTSE, bahkan kita nggak akan dipaksa untuk trading tiap hari.
Jadi Hmm. secara psikologis Jadi kamu fair nggak akan nggak dipaksa. kasih taunya ya. Betul, Hmm. iyalah. Karena kalau misalkan kamu kamu lihat nih ya, ada misalkan nih hari ini ya, Bibo misalkan lihat nih ada saham nih ya, saham yang hari ini ada sinyal belinya ya, ada Buka, Hill, Medco, Prodia, Mark, Tron, Hatch, kemudian KPIG, Halo, BDK itu banyak banget gitu loh. Tapi kan beberapa saham ini bukan konstituen yang Bibo kurasi gitu loh. Makanya Hmm. juga Bibo nggak kepengen juga, oh gue kepengen deh beli ini gitu kan. Tapi kalau misalkan teman-teman mau misalkan nyeken semua saham gitu ya, di aplikasi kita ini sebenarnya semua saham itu ada buat dipilih gitu loh. Kalau muncul sinyal beli, sinyal jualnya sih. Baik, thank you loh, Bibo. Sudah ini memberikan informasi yang sangat bermanfaat pastinya. Dan mungkin karena sudah 1 jam lebih nih, Bibo, karena waktu yang terbatas, nih mohon maaf sepertinya teman-teman tidak bisa dibacakan semuanya ya. Pertanyaan-pertanyaannya udah numpuk banget tadi. Dan terima kasih loh, Bibo, sudah ngobrol-ngobrol dengan kita yang pastinya ilmu-ilmunya sangat bermanfaat. Bibo, semoga lekas sembuh. Amin, amin. Nah, sakit aja masih semangat ya. Iya, masih semangat loh, Bibo. Keren banget. Dan terima Keren. kasih ya, Breeders dan Insan dan teman-teman sahamologi yang sudah hadir pada acara hari ini. Terima kasih yang sudah bertanya juga. Mungkin Om Bibo, mungkin ada pesan-pesannya untuk teman Breeders yang lagi mendengarkan. Silahkan. Oke, buat teman-teman breeders, insan brilian, dan juga untuk sahamologers ya, yang pasti gini, tadi orang bertanya kan, apa nih rekomendasi saham gitu ya? Betul. Eh, Kalau ditanya rekomendasi saham apa, tadi udah Bibo sebut ya. Kalau misalnya teman-teman misalnya berpikir untuk sebagai pemula trading saham apa, itu saran dari Bibo nggak lebih dari 21 saham yang dikurasi oleh MSCI ya. Di antaranya BCA, BRI, Bank Mandiri, Astra, Telkom, itu ya, AMRT, seperti itu. Mungkin MDKA juga sama Inco, ya. Kemudian Antam, seperti itu. Itu sebenarnya saham-saham itu saham-saham yang dikurasi oleh MSCI dan cukup bagus gitu loh. Tinggal apa? Tinggal kita tentukan kapan momentum buat beli dan momentum buat jualnya aja, ya. Hmm. Mhm. Jadi kalau ditanya gitu ya, kalau ditanya Bibo rekomendasi saham apa untuk pemula, dari sisi Bibo conteklah MSCI Indonesia 21 saham, tinggal ditentukan kapan harus dia beli dan kapan harus dia jual. I see. I see. Kalau misalnya teman-teman ditanya lagi, tapi nggak seru saham-saham yang kayak begitu, yang lain dong Bibo. Nah kalau kalau teman-teman bicara yang lain, mungkin itu akan apa ya? Akan vary atau akan uh, berbeda tergantung dari siklus sahamnya sendiri. Karena Mhm. akhirnya kalau kita udah mahir ya di saham ya, kan kalau dilihat saham-saham yang tadi itu kan sebenarnya mewakili overweight atau heavyweight dari industri-industri atau sektor-sektor tertentu. Betul. Nah, biasanya mereka ada siklusnya gitu ya. Hmm. Tinggal nanti misalkan pada saat siklus ini kita kayak contoh lah di JII 70 itu isinya macam-macam gitu loh. Betul. Tapi pergerakannya nggak akan semuanya berbarengan. Bisa aja misalnya pada saat harga-harga energi lagi naik, yang bergerak adalah saham-saham batu bara, Hmm. saham-saham ini. Nah, itu yang kita beli gitu loh. Bahkan Hmm. hari ini aja ya, kalau dilihat dari watchlist alert Bibo hari ini, hampir semua itu udah ada sinyal jualnya gitu loh. Hmm. Kayak Indofood sinyal jual, CTRA sinyal jual, BSDE sinyal jual gitu kan. Yang sinyal Hmm. beli terbatas. Karena kenapa? Ya dari sisi IHSG juga kan secara overall terkoreksi gitu loh. Makanya Betul. sebenarnya kalau dari sisi Bibo, ini kan kalau di sini kan kelihatan nih ya, yang Hmm. hijau-hijau apa? PTBA, kemudian BBRI, Goto, Bank Mandiri, ISAT, MTEL, Buka, MDKA, IMKP, MTEK, Kalbe, itu kan sebenarnya eh, yang dibantu. Makanya kalau teman-teman lihat di sini ya, di sisi yang Bibo punya di sini di aplikasi sahamologi ini kan, Hmm. dari sini aja teman-teman tahu gitu loh, saham mana yang bergerak, mana yang nggak bergerak gitu loh. Dan I ini semua tergantung juga dari pergerakan harganya dan juga value transaksinya. Hmm. Gitu.
Ini untuk pemula ya. Nanti kalau kita bicara tentang teknikal, tentang apa Dahna sama Marta sama Project mungkin akan lebih ke detail gitu ya. Per Betul, saham misalkan. betul. Bibo gimana ACS, Project gimana saham ini ya. Itu nanti di sesi berikutnya deh. Sekarang Siap. kita bicara tentang bagaimana kita sebagai trader pemula itu punya set apa ya, mindset yang clear bahwa pertama kita harus cari di saham-saham yang memang secara secara volatility itu relatively stabil dulu. Itu Hmm. teman-teman kuat, baru deh main tuh ke indeks yang namanya DBX ya, Development Board. Isinya apa? Cheap and cheerful. Saham-saham kapitalisasi kecil yang Hmm. hari ini ARA, besok ARB, besoknya lagi naik dikit, terus ARB lagi gitu ya. Udah kayak di ini ya, gelombang samudra deh, ngeri. Iya, gitu. Makanya makanya kalau saran dari Bibo, start dari simple, kalian kuasai tekniknya, kalian kuasai sahamnya, setelah itu kalian terjun ke lahan yang memang itulah pertarungan untuk apa ya, pertarungan para kita sebut ya, para bandar-bandar yang apa ya, boleh dibilang kalau kita bisa ikuti dengan baik, kita dapat cuan gede, tapi kalau kita nggak bisa menguasai dengan baik, kita bakal rugi gede. Jadi Betul. high High risk, risk, high high return. return. Mm-mm. Betul, Betul, betul. Vivo.